Ya, Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar keamanan data dan blockchain dengan judul Implementasi Keamanan Jaringan WLAN menggunakan WPA2 Enterprise berbasis simulasi Cisco Packet Tracer. Presentasi kali ini terdiri dari saya Fausti Boki Saya Nasya Rifani. saya Aryan Rimandasya Agita. Saya Aurelio Muhammad Atala. dan terakhir ada Fajar Maulana namun tidak berperan aktif dalam penugasan tugas besar kali ini. Baik, untuk latar belakangnya, penggunaan LAN saat ini sudah sangat luas, baik di lingkungan rumah, kampus, maupun perkantoran. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan risiko keamanan, seperti akses tidak sah, penyadapan data, dan serangan brute force. Karena itu, dibutuhkan sistem keamanan yang mampu melindungi jaringan sekaligus mengatur siapa saja yang boleh mengaksesnya. WPA2 hadir sebagai solusi keamanan LAN dengan dua mode, yaitu WPA2 personal dan WPA2 enterprise. WPA2 Enterprise bekerja menggunakan standar IEEE 802.1x yang terhubung dengan radio server. Setiap user memiliki username dan password sendiri, sehingga tidak menggunakan satu password bersama. Prosesnya dimulai saat klien terhubung ke access point, lalu permintaan autentikasi diteruskan ke radio server. Autentikasi dilakukan menggunakan EAP, dan jika data user valid, maka klien diberikan akses jaringan. Karena kredensialnya unik dan bisa dicatat, sistem ini lebih aman dan terkontrol. Nah, untuk menerapkan sistem ini, kami melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker. Lingkungan jaringan terdiri dari access point sebagai penghubung LAN, radio server sebagai pusat autentikasi, dan beberapa client device. Jika klien hanya bisa terhubung ke jaringan apabila proses autentikasi di radio server berhasil. Pada slide ini ditampilkan topologi jaringan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Terlihat bahwa akses point terhubung langsung ke radio server yang berfungsi sebagai pusat autentikasi user. Beberapa klien mencoba terhubung ke akses point, namun akses jaringan sepenuhnya ditentukan oleh hasil autentikasi dari radio server. Topologi ini menunjukkan konsep autentikasi terpusat yang menjadi ciri utama WPA2 Enterprise. Slide ini menunjukkan hasil capture traffic setelah proses autentikasi WPA2 Enterprise berhasil. Terlihat adanya komunikasi antara router dan klien yang menandakan bahwa klien sudah mendapatkan akses jaringan. Selain itu, terdapat juga komunikasi ICMP antara klien dalam jaringan WLAN. Hal ini membuktikan bahwa klien tidak hanya berhasil login, tetapi juga bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan. ICMP atau Internet Control Message Protocol digunakan untuk mengirim pesan, kontrol, dan error dalam jaringan IP. ICMP biasanya digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan seperti perintah ping. Dalam simulasi ini, ICMP hanya muncul setelah proses autentikasi WPA2 Enterprise berhasil. Artinya, ICMP menjadi indikator bahwa klien sudah lolos autentikasi melalui EAP dan Radius. Selanjutnya pengujian keamanan. Pada pengujian ini, salah satu user dihapus dari radius server. Akibatnya device milik user tersebut tidak lagi bisa terhubung ke jaringan WLAN. Hal ini menunjukkan bahwa WPA2 Enterprise memungkinkan pengendalian akses user secara individual. Akses satu user bisa dicabut tanpa harus mengubah konfigurasi user lain. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. WPA2 personal memiliki keunggulan dari sisi kemudahan konfigurasi karena hanya menggunakan satu password. Namun, kelemahannya adalah keamanan lebih rendah karena semua user memakai kunci yang sama. Sedangkan WPA2 Enterprise menawarkan keamanan lebih tinggi karena setiap user memiliki kredensial unik. Meski membutuhkan infrastruktur tambahan, sistem ini jauh lebih aman dan terkontrol untuk skala institusi. Selanjutnya diagram alur. Pada slide ini ditampilkan diagram alur proses autentikasi WPA2 Enterprise.
Alur dimulai dari klien yang mencoba terhubung ke access point. Access point kemudian meneruskan permintaan tersebut ke radius server. Radius server melakukan verifikasi kredensial user. Jika autentikasi berhasil, klien diberikan akses jaringan, dan jika gagal, akses akan ditolak. Diagram ini memperjelas proses autentikasi yang terjadi secara berurutan. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, WPA2 masihlah menjadi standar yang lebih efektif pada standar keamanan WLAN. WPA2 personal cocok digunakan untuk jaringan yang kecil dengan kebutuhan yang sederhana, sedangkan untuk WPA2 enterprise lebih sesuai untuk institusi karena memberikan keamanan dan kontrol akses yang jauh lebih baik. Hasil capture traffic juga menunjukkan bahwa komunikasi jaringan hanya dapat terjadi setelah autentikasinya berhasil. Untuk penggunaan tools AI yang kami pakai ada ChatGPT, digunakan untuk membantu dalam penulisan laporan dan memberikan referensi yang relevan. Lalu yang kedua ada Perplexity, digunakan untuk mencari referensi yang diperlukan untuk penulisan laporan. Dan yang terakhir ada Quillbot, digunakan untuk melakukan parafrase dan merumuskan ulang kalimat agar lebih jelas dan mudah dipahami. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.